Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Sabtu 7 Mei 2022, hari biasa pekan ketiga Paskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan, Engkau senantiasa menjaga gerejamu dengan penghiburan Roh Kudus. Semoga karena rahmat kebangkitan Putramu kami senantiasa hidup dalam damai dan kesetiaan kepadamu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, maka berkatalah ia kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, iman adalah sebuah proses. Sama seperti manusia yang dikandung, belum sadar dia ada di situ, kemudian dilahirkan dalam usia pertama dan sebagainya, dan barulah dia sadar ketika mulai memasuki masa akhir balik, karena dia harus mempertanggungjawabkan hidup dan kehidupannya. Para rasul pun sama, mengalami satu proses. Proses pertama, mereka adalah penjala ikan, dipanggil oleh Yesus untuk dipersiapkan menjadi penjala manusia. Dan cara-cara yang dibuat oleh Yesus sebagai penjala manusia adalah melalui hukum cinta kasih. Maka disampaikan, cintailah dirimu, Allahmu, saudara-saudaramu, bahkan musuhmu. Dengan kata lain, orang harus menjadi dirinya sendiri baru bisa melayani orang lain. Nah, disinilah para murid ditempa dan masuk dalam proses penjadian menjadi seorang rasul. Kadang-kadang proses itu gagal karena iman mereka tidak kuat, karena mereka mempunyai juga daya kritik dalam kehidupan. Bertanya ini, bertanya itu, dan tidak mendapat jawaban. Kali ini Yesus mendengar ajaran Yesus tentang roti hidup, tentang makan tubuh dan darah Yesus. Dan bagi beberapa orang mengerikan. Tetapi para murid, khususnya Petrus, dapat menangkap apa yang dikatakan oleh Yesus.
Kata-kata itu menggambarkan kepenuhan pemberian dan pelayanan dirinya sendiri atau pemberian total Yesus. Maka kita perlu makan tubuh dan darahnya. Bukannya simbolis, tapi betul dia memberikan dirinya. Karena itu dia mengajarkan kepada kita melalui perjamuan malam, di mana dia mengatakan, inilah tubuhku, makanlah kamu semua. Inilah darah, ialah darahku, minumlah kamu semua. Dan roti, anggur menjadi tubuh dan darah Yesus. Bagi yang mengerti dan memahami, ini merupakan karunia yang luar biasa. Tapi bagi yang tidak, merupakan sebuah ganjalan yang tidak bisa dipahami secara manusiawi. Karena itu pada pagi hari ini kita mendengarkan kata-kata Yesus, apakah kamu tidak mau pergi juga? Bagaimana jawab Petrus? Itulah yang perlu untuk kita. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, Petrus bisa melampaui pikiran manusia yang hanya terjerembab terkait dengan rasa manusia dari. Tetapi tidak sebelum merelasikannya dengan kehendak Tuhan yang bersabda. Namun kemudian Petrus menyadari apa yang dikatakan oleh Yesus itu untuk kehidupan yang kekal. Maka lalu kita harus percaya. Dan Petrus mengatakan, engkau adalah yang kudus dari Allah. Apabila kita betul merasakan Yesus sebagai dari yang kudus dari Allah, maka kita akan dan ingin melayani Yesus melalui sesama kita setiap hari dalam doa dan karya kita. Semoga Tuhan memberkati.